Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Dokter Cutas. Nah, kali ini aku nggak sendirian ya. Aku ditemenin sama Bu Bidan. Sebelumnya kita kenalan dulu nih ya. Iya, nama saya Bidan Rita. Sebagai trainer yoga dari Naina Baby Spa Aceh. Nah, jadi tadi tuh pas banget. Aku tuh baru selesai yoga sama Ibu Bidan Rita. Dan asik banget. Dan aku lumayan kayak berkeringat gitu. Cuman ya setelah ini aku kayak pengen ngomong-ngomong aja tuh, sharing sama mbaknya gimana sih sebenarnya untuk penggunaan gym ball, karena kan pasti banyak ya teman-teman yang kayak di rumah aja gerakannya tuh minimalis banget, terus bingung gitu loh gimana ya caranya biar bisa tetap bergerak gitu mbak ya. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas mengenai penggunaan gym ball untuk ibu hamil. Sebelumnya kita boleh dong ya nanya-nanya dikit nih. Boleh. Sebenarnya ini enaknya kita sebutnya gym ball apa birthing ball ya? Sebenarnya apa aja boleh, mau gym ball boleh, birthing ball juga boleh. Jadi sebenarnya ini cuma alat bantu. Jadi alat bantu ini boleh digunakan nggak mesti pada saat hamil. Jadi untuk yang biasa juga bisa menggunakan gym ball ini. Cuman pada saat hamil itu dikatakan birthing ball, tapi gym ball juga boleh. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya kita beli nih ya teman-teman ya, Bang mau beli nih bola hamil gitu. Iya. Bilang gym ball sama juga sama ya. juga. Produknya sama ya. Iya, Oke, sama. jadi produknya gym ball, birthing ball sama. Oke. Nah, terus gimana nih kalau untuk ukurannya? Oke, untuk ukuran itu tergantung tinggi badan ibu ya. Selama kita perhatikan itu lutut tidak boleh melebihi dari panggul gitu. Jadi tergantung, misal ada ibu yang tingginya sekitar 160 cm ke atas, itu boleh gunakan gym ball yang 75 cm. Kemudian kalau yang di bawah itu boleh gunakan yang 160 gitu. Berarti kalau kita mau beli ya, kalau misalnya mam semuanya tuh jangan sampai keliru, bagusnya kita coba dulu nih ya. Boleh. Jangan sampai salah beli, kasihan lo ya. Oke, terus kalau misalnya gym ball ini sebenarnya boleh nggak sih kita pakai untuk di rumah gitu, mandiri tanpa ada instruktur gitu? Oke, jadi gym ball ini boleh digunakan selama kita harus memperhatikan gerakan-gerakan yang aman. Contoh, misalkan seandainya kepala sudah di atas pintu panggul, itu boleh kita lakukan gerakan untuk menurunkan kepala ke dalam panggul ataupun membuka panggul. Tetapi kalau seandainya kepala belum di bawah, itu boleh tidak usah dulu dilakukan gym ball-nya. Karena apa? Ditakutkan jika posisinya sungsang itu akan masuk bokongnya ke bagian dalam panggul. Justru nanti bakal mempersulit kehamilannya ya. Oke, berarti boleh ya kita pakai gitu, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Syarat tertentu. Nah, salah satunya itu kepala bayi udah kita tahu udah di bawah. Ya. Berarti efektifnya tuh sekitar berapa minggu ya, Mbak? Itu sebaiknya lakukan pemeriksaan dulu. Gitu. Kemudian apabila sudah di atas 34 minggu, itu kira-kira kalau seandainya sudah tidak bisa berubah lagi posisi atau kepala sudah mentok, itu boleh sering dilakukan. Tapi sebenarnya penggunaan gym ball itu boleh dimulai dari trimester kedua. Gitu. Berarti biar amannya ya teman-teman, kita tuh konsultasi dulu ya sama dokter kita. Dok, kita ini ada penyulit nggak sama janinnya gitu, selama kehamilan aman atau tidak kalau kita pakai gym ball. Jadi biar meskipun kita lakukan mandiri tapi kitanya tenang, terus safe juga gitu ya. Dan berarti satu hal yang harus dicatat bahwa ketika kepala bayi udah di bawah ya, terus mungkin juga ketika plasenta juga nggak menutupi jalan lahir. Nah, berarti mungkin bisa dipaparin lagi nih Mbak, manfaat gym ball secara birthing ball ya, gym ball birthing ball gitu. Secara keseluruhan itu sebenarnya apa aja? Manfaatnya itu banyak. Yang pertama itu membantu ibu, yaitu membantu ibu dalam proses persalinan nantinya. Jadi dia bisa untuk membuka pintu atas panggul atau menurunkan kepala bayi itu ke dalam panggul, dan juga bisa untuk meringankan ketidaknyamanan atau keluhan saat hamil. Jadi bisa mengurangi nyeri sakit punggung misalnya. Kemudian juga bisa untuk relaksasi gitu. Jadi itu penting banget ya, karena memang ibu hamil tuh sekitar 70-80 tuh keluhannya itu back pain gitu, nyeri punggung, jadi memang bikin susah gerak segala macem ya. Berarti banyak banget nih manfaat dari birthing ball ya. Jadi teman-teman boleh beli sendiri ya dengan ukuran ya, dengan saran-saran yang udah dijalankan tadi.
Terus untuk gerakan-gerakannya itu berarti sebaiknya kayak gimana nih Mbak? Apa boleh ikutin yang dari YouTube gitu apa gimana ya bagusnya? Jadi seperti yang disebutkan tadi, semua gerakan itu boleh dilakukan dengan catatan ya yang kepala di bawah ataupun posisinya sudah pas, dan satu lagi lama waktu menggunakan gimbal. Jadi kalau setiap hari mau yoga itu nggak masalah. Mau 30 menit sehari nggak masalah. Gitu. Kalau mau lebih dari situ boleh dengan trainer yoga. Jadi kita nggak salah gerakan. Gitu. Jadi mungkin lebih baik ya kalau teman-teman mau pakai birthing ball ini minimal pernah gitu ya di apa namanya ya diinstruksikan sama trainernya dulu gitu. Jadi minimal gerakan-gerakan kita tuh udah diperbaiki, terus kita mau mandiri ya it's okay gitu ya bagusnya. Oke, sekian aja ya bincang-bincang singkat kita mengenai birthing ball atau gym ball ya pada ibu hamil. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin Mbak mau nyampein sesuatu nih terkait sama olahraga. Apakah cukup ini penggunaan birthing balls aja atau mungkin ada olahraga lain nih supaya ibu hamil di tengah pandemi tetap fit gitu? Oke, baik. Kalau penggunaan birthing ball itu sendiri boleh digunakan berbarengan. Sambil kita boleh sambil jalan pagi atau sore hari, boleh naik turun tangga atau beberapa gerakan yoga lainnya yang bisa membantu. Di tengah-tengah pandemi ini boleh dilakukan didampingi oleh suami mungkin atau keluarga sehingga ibu hamil juga tidak terlalu stres. Gitu. Kalau LDR mungkin bisa sama saudara aja ya. Boleh. Oke, berarti olahraganya ya selama pandemi kita tetap bisa ya, tetap harus fit, bisa tetap harus jaga. Kemudian juga kenapa harus dibarengin dengan yang lainnya itu karena pada saat kita melakukan birthing ball ini atau gimbal tidak maksimal. Jadi kalau seandainya kita mau sambil jalan itu bisa untuk membuka pintu panggul yang bagian depan dan belakang, atau naik turun tangga juga bisa untuk membuka depan dan belakang. Kemudian untuk penggunaan gimbal itu kita bisa gunakan untuk membuka samping kanan dan kiri. Oh iya. Gitu. Oke, berarti bisa sekalian ya biar lebih efektif gitu. Terima kasih banyak loh, Mbak. Iya, sama-sama. Ini panggil Mbak, Bu. Mau panggil Bu tapi masih muda. Oke, sekian aja ya video kali ini mengenai penggunaan birthing balls pada ibu hamil. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share supaya videonya bisa lebih bermanfaat lagi. Sekian aja, maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak Bu Bidarita ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.